namanya produksi film di saat-saat seperti ini dan terutama kemarin gitu ya, itu sangat-sangat sulit karena ya namanya syuting film melibatkan banyak orang dalam sebuah jangka waktu yang cukup panjang dan konsentrasi tempat gitu. Ya kita sebagai pelaku sih kita memahami situasi gitu ya, dari pemain, dari produser kita juga tentunya sadar bahwa kita harus stop dulu gitu, karena yang namanya produksi seperti yang saya bilang tadi mengumpulkan banyak orang, sedangkan itu yang harus kita hindari sekarang. Tapi makin di sini ya tentunya namanya industri harus terus berjalan. Sebagai pemain kita saling mendukung terhadap para produser juga, bahwa gimana kita tetap bisa melanjutkan proses syuting di masa yang penuh keterbatasan seperti sekarang ini ya. Tadi seperti saya cerita ya, tentunya akan ada adjustment atau penyesuaian terhadap proses produksi. Misalnya yang tadi kita biasanya syuting bisa pulang, bisa apa ya, kita harus diem di situ, di karantina, karena ya emang aturannya seperti itu gitu, supaya menjaga proses ini bisa steril, tidak terlalu kemana-mana. Dan juga dari sisi produser, dari sisi sebuah produksi mungkin dituntut untuk lebih kreatif ketika kita harus syuting dengan melibatkan orang banyak di saat yang tertentu. Mungkin bisa diakali dengan menggunakan teknik-teknik yang lain gitu. Mungkin salah satunya adalah dengan menggunakan green screen gitu ya, dimana hanya bisa kita syuting aja di studio, di sebuah tempat yang kecil dengan kru yang tidak usah terlalu banyak. Itu akan membuat semuanya menjadi lebih aman lah dan tanda kutip gitu ya. Jadi hal-hal dari situ terus berjalan. Memang saat ini kita baru mulai mau syuting gitu ya. Saya sendiri pun belum syuting, tapi istri saya sekarang lagi syuting, dan dia melihat bahwa ya ini kita baru berjalan, masih banyak pembelajaran gitu. Masih melihat caranya seperti ini, cara seperti itu, mana yang terbaik yang akan dilakukan, yang mudah-mudahan ketika nanti sudah ketemu caranya ya industri ini bisa kembali seperti yang lalu di penerbangan. Ada bayangan nggak ketika bioskop kan berjalan, udah ada formula gitu, jadi mungkin film itu dibuat dalam bentuk supaya orang ya mungkin selama ini emang film Indonesia outputnya adalah ditontonnya di bioskop gitu. Itu tuh menjadi parameter semua filmmaker bahwa oke, kita bikin film, kita jual tiket kali sekian, dan itu pemasukan kita. Di saat seperti ini mereka dituntut untuk lebih kreatif, dan kita sebenarnya punya platform yang banyak tersebar gitu ya, OTT salah satunya gitu. Kalau tadi ada ngobrol, ada GoPlay, dan juga platform-platform yang lainnya. Dan di situ para penonton tetap bisa menikmati hasil karya sebuah film, dan para produser atau pelaku film tetap bisa berekspresi, berkarya, meskipun tidak menggunakan channel yang biasa dilakukan, yaitu dengan sinema. Ya dari situ kita jadi makin terbuka matanya, oh ternyata selama ini ada solusinya seperti itu. Memang harus dilakukan penyesuaian terhadap konten. Kalau tadi Bapak dengar saya cerita bahwa sebuah layar bioskop itu layarnya besar, banyak shot-shot atau adegan-adegan tertentu yang bisa dinikmati di layar besar, tapi kalau di layar kecil mungkin harus disesuaikan gitu. Apalagi kalau misalnya kita nonton di layar HP, sehingga ya pelaku ini harus lebih kreatif, bahwa dia sadar ini konten saya nanti akan ditonton di layar kecil ya, disesuaikan lah gitu, supaya penonton tetap bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan ada pembatasan dan tuntutan dari para